saat ini saya berada di ballroom El Hotel Banyuwangi dengan penuh kebahagiaan karena saya sedang berada di acara rapat terbuka Senat Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi ke-31. Pemirsa, sebanyak wisudawan yang wisuda pada pagi hari ini tentunya hadir dengan rasa bangga, rasa lega, dan juga hadir tentunya ditemani oleh keluarga tercinta. Pemirsa, makna wisuda di Universitas Islam adalah sebuah pelantikan kelulusan yang syarat nilai spiritual dan tanggung jawab sosial, menandai akhir pendidikan formal sekaligus awal dari pengabdian, kontribusi, dan juga pengembangan diri yang berkelanjutan. Ini bukan hanya pencapaian yang akademis, pemirsa, tetapi juga pengukuhan lulusan sebagai pribadi yang berintegritas, berakhlak mulia, dan juga berdedikasi untuk mengamalkan ilmu demi kemaslahatan umat dan bangsa. Pemirsa, kita ikuti kembali acara rapat terbuka Senat Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi yang ke-31. Tepat Sabtu siang 18 Oktober 2025, Universitas Islam Ibrahimi menggelar hajatan besar berupa wisuda sarjana dan pasca sarjana. Rapat terbuka Senat Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi dalam acara wisuda sarjana S1 dan pasca sarjana S2 telah berhasil meluluskan sebanyak 327 sarjana. Mereka berhasil menyelesaikan studi dari berbagai program studi yang ada di Ibrahimi, yaitu program studi Agama Islam atau PAI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD), program studi Hukum Keluarga Islam (HKI), program studi Ekonomi Syariah (EKOS), program studi Perbankan Syariah (PS), program studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), dan wisuda pasca sarjana program studi Pendidikan Agama Islam. Para Bapak Ibu sekalian, tentunya ini motivasi bagi kita bersama bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi umat manusia. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu, kata Rasulullah, maka ia akan dipermudah jalannya untuk menuju jalan surga. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Anda dikukuhkan dan dinobatkan sebagai sarjana dan magister setelah melalui proses panjang disertai berbagai ujian dan tantangan. Harapan kami semoga yang lulus sarjana dapat meneruskan ke jenjang magister dan yang magister dapat melanjutkan ke jenjang doktor. Bagi adik-adik yang mungkin masih sarjana S1, kalau ingin melanjutkan jangan kemana-mana, cukup di Ibrahimi ada S2-nya. Insya Allah di tahun mendatang kita akan buka prodi S2 Hukum Keluarga Islam. Mudah-mudahan ini sesuai dengan harapan kita bersama. Dalam rapat terbuka Senat Universitas Islam Ibrahimi ini dihadiri juga Bupati Banyuwangi yang memberikan semangat dan apresiasi bahwa Banyuwangi butuh perguruan tinggi dan juga mengapresiasi para wisudawan yang telah menyelesaikan studinya agar ke depan bisa berkarya dan menyumbangkan karya nyatanya setelah menempuh pendidikan dimanapun, baik di Banyuwangi, di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Saya berharap sebagai pimpinan di Banyuwangi, sebagai Bupati Banyuwangi, kami berharap kampus-kampus yang ada di Banyuwangi banyak meluluskan mahasiswanya. Tetapi saya berharap lulusan yang dihasilkan dari kampus-kampus di Banyuwangi bukan lagi menambah jumlah pengangguran yang ada di Banyuwangi. Kita berkaca dari tahun ke tahun, dari setiap semester ada lulusan yang dihasilkan dari setiap kampus. Tetapi kami tidak bisa mendata jejak dari lulusan kampus-kampus tersebut, kemana mereka pergi, kemana mereka bergerak. Maka saya berharap kepada Universitas Islam Ibrahimi nantinya mampu mewujudkan harapan kami sebagai
bagian dari pemerintah daerah untuk nantinya bisa menghasilkan lulusan yang siap pakai, lulusan yang langsung bisa berdampak bagi masyarakat sekitar. Wisuda berjalan dengan hikmat. Tentu saja, semua harus dilakukan dengan koordinasi yang luar biasa oleh panitia, yang mampu mengorkestrasi seluruh bagian hingga wisuda bisa berjalan lancar. Ya pemirsa JTV, kali ini saya sedang bersama Ketua Panitia dari acara Wisuda Sarjana ke-31 Universitas Islam Ibrahimi Genteng pada hari ini. Pak Hari Purnomo, selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Baik, boleh diceritakan Pak, acara ini berlangsung seperti apa? Acara ini sudah melewati beberapa proses, kurang lebih kita berproses selama 2 bulan, ya, 2 bulan sampai dengan hari ini. Kebetulan ini momentum yang ke-31 wisuda di Universitas Islam Ibrahimi. Dibagi dari beberapa prodi begitu ya. Dari PAI S1 151 orang, dari PGMI 22 orang, dari PAUD 36 orang, dari HKI 32 orang, dari Ekonomi Syariah 35 orang, dari Perbankan Syariah 12 orang, dari PMI 20 orang, dan Pasca Sarjana 19 orang. Seperti itu. Dan ini kan Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi ini baru berganti nama ya Pak ya? Sebelumnya adalah Institut Agama Islam Ibrahimi Genteng. ya, ada yang berbeda Pak dari hal tersebut? Nah, tentunya ada. Institut Agama Islam Ibrahimi Genteng kemudian bertransformasi menjadi Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Nah, tentunya kita memproyeksikan dari skala kualitas ya, kualitas pendidikan di perguruan tinggi Islam terutama di Banyuwangi, karena mengingat Ibrahimi di Banyuwangi ini satu-satunya universitas Islam pertama begitu, sebelum swasta, sebelum ada universitas berbasis universitas atau pendidikan tinggi Islam berbasis agama Islam yang lain begitu. Oke, hal apa Pak yang paling menonjol setelah berganti nama ini Pak? Kami mendirikan pasca sarjana yang pertama itu. Nah, ini tahun kedua kami mewisuda mahasiswa dari program pasca sarjana. Yang sebelumnya tahun kemarin itu angkatan pertama, lalu yang sekarang angkatan kedua. Dan tentunya dalam jangka panjang Universitas Islam Ibrahimi siap untuk berkompetensi dan melakukan kaderisasi sarjana-sarjana berbasis agama Islam. Oke. Pasca sarjana. Baik, tentunya ada peningkatan untuk para dosen Pak atau seperti apa? Tentunya iya, jadi kualitas dosen ditunjang dengan tridharma tentunya, dari mulai pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Nah, dosen-dosen yang kami punya atau mengabdi di lembaga kami adalah dosen-dosen yang memang secara kualitas mereka punya pengalaman tidak hanya di bidang wilayah akademik tapi juga politik dan di bidang kebudayaan. Nah, ini yang membedakan kampus kami dengan kampus Islam di luar Ibrahimi begitu, yang bisa dikatakan secara kuantitas dosen-dosen kami banyak terserap di bentuk pengabdian yang lain begitu. Jadi tidak hanya concern di pengajaran saja tapi juga membaur di masyarakat. Oke, apakah itu sudah dilakukan dari dulu Pak atau baru saja? Sebenarnya sudah dari dulu, karena memang kita universitas berbasis NU ya, Nahdlatul Ulama. Jadi memang secara kultur itu orang NU itu lebih bisa dikatakan lebih bisa membaur di masyarakat dan lebih banyak peran dan kontribusinya kepada para orang-orang Islam di akar rumput lah, kira-kira begitu. Adakah tantangan tersendiri Pak atau semakin pede? Tentunya dengan semakin pede bergantinya universitas ini tentunya ada tantangan ya Pak yang harus dihadapi, dan seperti apa menyikapinya Pak? Tantangan itu yang utama adalah dari modernisasi ya. Jadi proses digitalisasi yang hari ini sedang gencar terlaksana itu menjadi tantangan bagi para pendidik utamanya dan para mahasiswa untuk mampu membangun dirinya, membangun pribadinya untuk siap berdaya saing. Nah, kalau kita tidak melek digital kira-kira begitu, maka kita akan ketinggalan ini arus modernisasi yang
mungkin akan membuat kita menjadi keterbelakang gitu, akan kembali ke belakang kalau kita tidak update soal modernisasi itu sendiri. Dan tentunya semuanya terus untuk meningkatkan kemampuan itu ya Pak ya. Baik, terakhir Pak, untuk harapan Pak, Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi seperti apa? Harapannya Universitas Islam Ibrahimi menjadi universitas Islam swasta di Banyuwangi yang mampu berdaya saing ya, berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kami berharap mendapatkan animo dari para generasi muda yang punya kesadaran untuk memilih kampus kami sebagai mungkin satu-satunya begitu ya, kampus Islam yang satu yang paling tua. Lalu yang kemudian yang kedua, para pendidiknya punya kompetensi yang tidak diragukan lagi begitu. Terakhir Pak, ini karena ini momen wisuda, harapan untuk seluruh wisudawan dan wisudawati yang di wisuda hari ini seperti apa? Harapannya mereka bisa menjadi lulusan yang mampu membangun kontribusi di masyarakat, mampu mengabdi kepada masyarakat, dan mampu membentuk diri mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya saing. Tentunya dengan menjaga nama baik alma mater ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Hari Purnomo atas waktunya. Dalam wisuda yang ke-31 ini, Universitas Islam Ibrahimi memberikan penghargaan pada wisudawan dengan peraih IPK tertinggi di masing-masing program studi dan juga penghargaan untuk skripsi terbaik. Perasaannya tentunya bangga ya, nggak menyangka juga bisa meraih IPK 3,94. Karena saya selama ini menjalani perkuliahan dengan santai ya, enggak yang ngoyo-ngoyo banget juga enggak. Terus mengerjakan tesis pun saya juga kebetulan saya ngambil penelitian studi pustaka ya. Jadi hari-hari saya full dengan membaca buku gitu. Jadi ya alhamdulillahnya selesai tepat waktu ya. Kemungkinan sidang kemarin nggak sampai 4 tahun juga. Jadi ya alhamdulillah bangga sekali. Untuk pesan-kesan pada teman-teman, kuliah dengan tekun, jalani semuanya dengan ikhlas, dan selesaikan tugas-tugasnya dengan semangat sampai selesai. Untuk saya pribadi, setiap ada tugas ataupun apa yang diberikan oleh dosen, saya selalu melaksanakan, mengerjakan dengan tepat waktu, mengumpulkan dengan tepat waktu juga. Kemudian saya selalu rutin masuk perkuliahan tanpa pernah izin sekalipun. Kendalanya mungkin kalau di pasca sarjana ya, karena memang menurut saya lebih kompleks perkuliahannya. Jadi kendalanya di bidang kayak penelitian di sekolah-sekolah gitu. Oke, Niku, karena memang banyak tugas-tugas yang bersifat jurnal ya Pak ya. Jadi memang kita harus masuk ke sekolah meminta izin, dan itu berkali-kali sampai selesai perkuliahan itu. Yang pertama, terima kasih kepada ayah dan ibu saya, orang tua saya, keluarga saya, saudara saya, karena sudah mendukung penuh dari segi motivasi maupun finansial. Yang kedua, terima kasih kepada dosen-dosen saya yang sudah membimbing dengan sangat sabar dan telaten sampai perkuliahan saya selesai selama 2 tahun. Dan yang ketiga, terima kasih kepada teman-teman saya yang telah menemani semua perjalanan proses perkuliahan ini sampai selesai. Transformasi dari institut menjadi Universitas Islam Ibrahimi menjadi tuntutan perkembangan dunia pendidikan sehingga bisa luas mengembangkan jurusan dan program studi, bisa meluluskan lebih banyak sarjana seiring kebutuhan dan tuntutan di masyarakat luas. Ya memang ketika sudah menjadi universitas, tantangannya adalah ya kita harus merubah wajah kita, bukan lagi wajah institut tapi sudah universitas. Artinya apa? Memang tantangannya harus berbeda. Ya, bedanya kita harus buka prodi-prodi umum yang selama ini belum pernah kita buka. Kedua, ya tentunya dari aspek kualitas dan juga mutu ini harus kita tingkatkan. Pesannya adalah jangan merasa puas dengan yang sudah dimiliki. Selalu terus berusaha untuk menambah dan seterusnya. Belajar. Oke. Ya pemirsa, dengan menggunakan
menggunakan pakaian toga dan juga secara simbolis toga sudah dipindahkan. Ini berarti menandakan bahwa mahasiswa sudah menjadi profesional yang siap untuk mengamalkan ilmu di masyarakat, kemudian menjadi lulusan yang dituntut untuk mengabdi kepada masyarakat, berkarakter Islami, bijaksana, peduli lingkungan, dan juga berkontribusi pada terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Semoga para wisudawan dan wisudawati yang diwisuda pada hari ini bisa menjadi pribadi yang diharapkan tentunya oleh alma mater dari Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Pemirsa, dengan demikian berakhir pula seluruh rangkaian acara rapat terbuka Senat Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi ke-31 pada hari ini. Saya Mas Saskia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.